Video ini gue bakal membahas tentang progres investasi gue di reksadana obligasi selama 6 minggu terakhir ini. Kira-kira bagaimana perjalanan investasi gue di reksadana obligasi selama 6 minggu ini, dan gue menggunakan sistem dollar cost averaging. Selain daripada gue mengupdate ya seperti biasa perjalanan investasi gue, di sini gue juga ngasih tahu tentang minimal investasi pada reksadana yang mungkin buat kamu semua yang masih pemula masih bingung ya. Simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi begini sobat investor. Pertama-tama gue akan ngejelasin dulu soal minimal investasi pada reksadana. Ya, minimal investasi pada reksadana itu berbeda-beda. Jadi itu misalkan kalian mau di aplikasi bibit, ajaib, ya peluang dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama aja. Sama aja dalam arti mereka itu adalah agen penjual efek reksadana. Ya, artinya adalah mereka perpanjangan tangan dari manajer investasi. Ya, berarti mereka kadang kalian bisa temukan reksadana yang ada di bibit ada di ajaib juga. Reksadana yang ada di bibit ada juga di peluang. Karena sebenarnya ya produknya ya sama aja, cuman aplikasinya berbeda. Yang membedakan itu lebih ke fitur seperti itu ya. Nah, untuk minimal investasi masing-masing itu berbeda-beda guys ya. Setiap reksadana beda-beda. Kalian bisa cek keterangannya di, misalkan kalian klik aja reksadananya nih di aplikasi bibit. Ya udah, itu berapa minimum investnya? Itu kan kelihatan tuh. Kayak misalkan Sukor Invest Stable Fund, itu dia minimal investasinya 100.000. Ya udah, berarti kalian invest harus di atas daripada 100.000. Kalau misalkan ada yang minimum investnya itu 10.000, berarti kalian 15.000, 20.000 itu bisa mulai invest. Selama itu di atas daripada minimum investasinya tersebut. Nah, seperti itu guys. Jadi setiap reksadana tuh beda-beda. Jangan kalian generalisir, oh pasti semua 100.000. Enggak juga gitu. Ada yang dimulai dari 10.000 ada yang dimulai dari 1 juta ada yang dimulai dari 5 juta ada yang dimulai dari 10 juta ada. Jadi perhatikan secara detail minimum investasinya seperti apa, supaya kalian juga, oh berarti mulainya dari segini, mampu nggak ya gua? Nah itu. Oke, nah sekarang gue pengen update dari minggu ke-6 ya ini. Kalau berdasarkan dari 1 minggu lalu itu kan 0,32% ya profitnya. Nah sekarang floating profitnya itu meningkat menjadi 0,43%. Jadi sudah meningkat 0,1%. Lumayan lah ya, berarti sudah ada progres juga nih di minggu ke-6. Udah profit 0,43% ya. 0,43%. Jadi udah good lah. Gue berharap ya ke depan makin berkembang juga, dan di sini gue ingin menguji ya teori dollar cost averaging di reksadana obligasi, apakah works atau tidak. Nanti kita akan lihat sama-sama juga. Itu aja sih yang ingin gue sampaikan hari ini. Gue ingin mengupdate aja ya perjalanan investasi gue. Nah buat teman-teman semua yang mungkin masih punya banyak pertanyaan soal reksadana ya, itu seperti apa naik turunnya, terus konsepnya seperti apa, manajer investasi itu apa. Nah coba aja kalian tonton video seminar investasi reksadana gue yang ada di playlist Investor Pemula, supaya kalian bisa lebih jelas juga memahami reksadana itu apa sih gitu ya. Nah setelah itu apabila kalian tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini nih ya. Ada di kolom deskripsi atau di bawah ini.
nanti kalian bisa mendapatkan cashback reksadana sebesar 25.000 apabila kalian invest mulai dari 100.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi itu terserah kalian juga. Oke semuanya, bila mana kalian punya saran kira-kira tema apa yang akan gue buat selanjutnya atau yang harus dibuat selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.